Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Uut selaku moderator. Mbak Ica, boleh dibantu ya? Mungkin saya tidak menyampaikan next, tapi Mbak Ica boleh melihat atau mendengarkan yang saya sampaikan. Ya, mohon izin Bapak Ibu semua, sebelum kepada tiga materi yang akan disampaikan, materi yang akan saya sampaikan ini terkait dengan kebijakan pengawasan pangan olahan, dan mungkin ini akan merangkum eh, materi-materi yang tiga nanti berikutnya. Dan mohon izin juga, saya yakin mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui, mungkin saya hanya mengingatkan kembali atau merimain kembali terkait dengan pengawasan pangan olahan yang nanti dihubungkan dengan regulasi-regulasi pangan olahan yang sudah ada atau yang sedang atau yang akan kita susun khususnya di tahun 2024 ini dan progresnya. Eh, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, itu ada definisi pangan. Saya ingatkan kembali bahwa pangan itu adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air itu sendiri, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Kalau yang tidak diolah, itu pangan segar. Kewenangannya bukan di Badan POM, ya, tapi di kementerian lain, ya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan, di sini ada definisi dari keamanan pangan, yaitu upaya atau kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan tiga cemaran, yaitu biologis, kimia, dan fisik atau benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga dia aman untuk dikonsumsi. Ya, tiga cemaran itu tentu hubungannya dengan mengganggu, merugikan, dan membahayakan. Mengganggu saja sudah tidak boleh, karena itu sudah termasuk bahaya keamanan pangan. Apalagi sampai membahayakan kesehatan manusia. Selanjutnya, Mbak. Ya. Nah, dalam rangka pengawasan keamanan pangan nasional ini, Bapak Ibu yang kami hormati, kita ketahui bahwa pertumbuhan industri, baik industri besar maupun UMKM, khususnya UMKM itu sudah banyak berkembang pesat, dan spesifiknya kepada bidang pangan, khususnya kepada pangan olahan. Dengan adanya globalisasi dan perdagangan bebas ini, dituntut bahwa eh, produk-produk pangan itu, khususnya pangan olahan ini, harus bermutu aman, bermutu bergizi, dan berdaya saing. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu PLT, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Nah, di samping itu juga sudah adanya perubahan gaya hidup, lifestyle, termasuk pembelian-pembelian dari, dan pola konsumsi dari masyarakat. Ini semua tentu menuntut bahwa keamanan pangan itu harus benar-benar bisa dijamin, khususnya oleh eh, tiga serangkai dalam hal ini: pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat atau konsumen penggunanya. Eh, Lanjut, ya. Untuk Bapak Ibu ketahui bahwa saat ini memang selain adanya isu keamanan pangan yang memang sudah marak, ada juga isu terhadap gizi pangan. Ya, mungkin tadi sebahagian sebahagian ya yang saya
apa yang saya lihat yang hadir di luring, para peserta yang hadir di luring, hampir sebahagian ya di bawah 50% lah saat mengisi pretest memang mohon izin belum bisa menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan gizi. Mungkin mohon izin nanti Ibu Pratiwi selaku narasumber di gizi bisa menyampaikan dengan eh, contoh ya Bu Tiwi ya. Nah, padahal sekarang isu gizi ini sudah sangat marak ya berkembang khususnya untuk terkait dengan asupan GGL, gula, garam, lemak. Bukan GGS ya Bapak dan Ibu ya. Dulu ada film GGS, ganteng-ganteng serigala. Ini GGL ya. Nah, ini semua berdasarkan hasil survei studi total ya yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan ini ternyata 5 dari 100 penduduk Indonesia mengonsumsi lebih dari 50 gram gula per hari. Padahal aturannya maksimal 50 gram ya. Itu persentase tertinggi kalau kita lihat di provinsi itu ada yang saya tidak menyebutkan di sini provinsinya, saya tidak enak ya, tetapi persentase tertinggi untuk yang pengonsumsi gula di atas 50 gram itu kurang lebih 17%. Ada pada provinsi tertentu. Tidak kami sampaikan di sini, namun ini cukup tinggi juga ya. Nah, kemudian terkait dengan natrium, itu ada 19 dari 100 penduduk Indonesia mengonsumsi lebih dari 2000 miligram atau 2 gram natrium per hari ya. Dan ini ada di persentase tertinggi di salah satu provinsi itu hampir 29%. Lalu kemudian persentase maaf, untuk yang lemak 27 dari 100 penduduk Indonesia mengonsumsi lebih dari 67 gram lemak per hari. Nah, ini persentase tertinggi itu ada di salah satu provinsi itu 48% dia mengonsumsi atau provinsi tersebut mengonsumsi lemak lebih dari 67 gram lemak per hari. Nah, disinilah yang harus kita awasi oleh Badan POM khususnya. Di sini pangan-pangan tersebut yang kita lihat ada di pangan olahan retail ya khusus yang dijual retail, kemudian pangan olahan siap saji, bahkan banyak juga di pangan olahan siap saji yang disiapkan oleh ibu-ibu di rumah tangga. Selanjutnya kita coba melihat dari tujuan pengawasan pangan itu sendiri. Tujuan pengawasan pangan itu pangan yang dikonsumsi harus kita pastikan itu dapat melindungi kesehatan konsumen. Nah, pastinya untuk melindungi kesehatan konsumen ini harus ada jaminan keamanan pangan, mutu pangan, bahkan gizi pangan. Nah, di sini tentu akan ada terkait dengan perlindungan ini adanya keadilan dalam perdagangan atau fair trade. Nah, untuk perlindungan tersebut, kemudahan dan kepastian dalam berusaha, juga termasuk perlindungan terhadap fraud dan kejahatan perdagangan, maka tidak lain dan tidak bukan kita harus ada satu regulasi atau ketentuan untuk hal ini semua. Baik itu regulasi terhadap peraturan-peraturan ataupun terhadap norma standar pedoman dan kriteria yang harus dibuat dalam hal ini. Ya, selanjutnya Bapak dan Ibu dalam hal pengawasan spesifik untuk obat dan makanan, ya ini dari gambarnya agak agak apa ya mungkin kesana kemari mungkin saya akan sedikit sampaikan bahwa kalau kita lihat dari pengendalian aspek keamanan, mutu, dan manfaat makanan atau pangan di sepanjang produk life cycle, di tengah-tengah mungkin Mbak Ica boleh tunjukkan, merupakan satu kesatuan siklus mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Nah, iya betul. Data yang diperoleh dari hasil evaluasi izin edar dalam hal ini pre-market ya, khususnya yang menunjukkan risiko dengan adanya upaya percepatan perizinan menjadi input untuk pengawasan di post market dan sebaliknya. Makanya ini ada yang bolak-balik ya. Nah, siklus ini dimulai dari pencegahan.
Standarisasi termasuk proses pencegahannya, yaitu dikeluarkannya regulasi-regulasi. Termasuk di sini perizinan, sertifikasi, dan pembinaan. Lalu pengawasan post market hingga tidak lanjut hasil pengawasan berupa pembinaan, adanya sanksi administratif atau adanya penindakan. Dari keseluruhan siklus ini berkesinambungan untuk memastikan bahwa produksi, distribusi, konsumsi makanan yang aman, bermutu, dan bergizi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat sekaligus memperkuat industri pangan. Seiring kemajuan teknologi di bawah ini ya, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, maka Badan POM juga melakukan inovasi dan terobosan dengan digitalisasi pada pengendalian kualitas obat dan makanan. Di sini ada COP atau Code of Practice terkait keamanan pangan yang perlu direview terus-menerus karena paparannya tinggi dengan cakupan konsumen yang cukup luas. Berdasarkan risk-based inspection membutuhkan titik kritis dalam melakukan pengawasan pangan. Jadi secara umum gambar yang Bapak Ibu bisa lihat di sini begitulah siklus dari pengawasan obat dan makanan di Badan POM. Lanjut selanjutnya. Nah, iya, bersama dengan pemangku kepentingan lainnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, maka kami dari Badan POM berkomitmen penuh terhadap sistem jaminan keamanan dan mutu pangan dalam rangka mendukung prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024, yaitu peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dengan proyek prioritas strategi 2021 dengan industri 4.0 di 5 subsektor strategis, khususnya dalam hal ini untuk subsektor makanan dan minuman. Kita lanjut. Nah, Badan POM sebagai salah satu organisasi yang tadi memang sudah mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk pengawasan di bidang khususnya bahan olahan. Inilah dasar-dasar hukum yang ada dalam rangka penyusunan suatu regulasi termasuk NSPK di dalamnya. Yang pertama mulai dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang yang terbaru tentang kesehatan yaitu Nomor 17 Tahun 2023, kemudian ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2024 tentang pengesahan Protokol Kartagena keamanan hayati atas Konvensi Keanekaragaman Hayati. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Lalu setelah undang-undang itu ada peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Untuk yang nomor 69 ini Bapak dan Ibu, ini sedang dalam proses revisi. Semoga tahun ini PP 69 tahun 99 bisa selesai diundangkan ya. Kemudian PP nomor 21 tentang tahun 2005 tentang keamanan hayati produk rekayasa genetik. Lalu PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Yang ini tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu PLT Deputi Pengawasan Pangan Olahan. Selanjutnya, nah, kewenangan pengawasan pangan olahan Badan POM sesuai dengan pasal 108 ayat 3 huruf B di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang keamanan pangan, pengawasan pangan khususnya terhadap persyaratan keamanan, mutu, gizi, label, dan iklan pangan. Dan ini tentunya
di dalam sudah ada diturunkan di dalam PP 86 terkait dengan keamanan pangan tahun 2019 ya, mengenai pengendalian, pemenuhan, persyaratan keamanan pangan, mutu pangan dan gizi pangan spesifik pada pangan olahan dilakukan oleh kepala badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kalau diacu berdasarkan PP nomor 69 tahun 99 tentang label dan iklan pangan yang saya sampaikan tadi sedang dalam revisi, maka Badan POM juga mengatur label dan pengumuman iklan pangan termasuk di dalamnya kandungan gizinya. Selanjutnya eh, untuk kewenangan penetapan NSPK, tadi Ibu PLT Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan juga sudah menyampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan PP atau Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang yang di dalamnya tadi telah mengatur Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana di sini bahwa pemerintahan daerah, pemerintahan pusat menetapkan NSPK. Ini clear sekali bahwa pemerintahan daerah, pemerintah pusat menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK terkait keamanan pangan. Salah satunya dalam bentuk peraturan. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 18 2012 pemerintah pusat dan pemerintah wajib juga melakukan pembinaan atau membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan. Selain menyusun norma standar prosedur dan peraturan, maka berdasarkan Undang-Undang 18 2012 tentang pangan, maka pemerintah pusat dan daerah bersama-sama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan norma standar prosedur kriteria terkait keamanan pangan. Ya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, keamanan pangan diselenggarakan melalui sekurang-kurangnya ini ada berapa ya? 3, 6. Ada 10 yang harus dilakukan sesuai dengan PP 86 2019 tentang keamanan pangan, yaitu sanitasi pangan. Ini tentu akan, kalau sanitasi pangan itu akan berkaitan dengan cemaran-cemaran atau kontaminan-kontaminan, khususnya kontaminan pangan. Lalu pengaturan bahan tambahan pangan, ya ini yang nanti akan disampaikan oleh narasumber. Kemudian pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik, pengaturan terhadap iradiasi pangan, pengaturan atau penetapan standar kemasan pangan. Bapak dan Ibu, standar kemasan pangan itu berbeda dengan standar label pangan. Kadang-kadang masyarakat bahkan kita juga di pemerintahan masih apa ya namanya masih menyamakan antara kemasan pangan dan label pangan. Beda. Kalau kemasan pangan adalah kemasannya, label pangan adalah label yang tertera di dalam di apa tertempel atau tertera atau tercetak di kemasan. Itu yang perlu dibedakan. Kemudian pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan. Lalu jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan, pengawasan, selanjutnya penanganan KLB, kejadian luar biasa, kemudian penanganan cepat terhadap kedaruratan keamanan pangan, dan yang terakhir adalah peran serta masyarakat. Jadi di dalam PP 86 ini masyarakat juga diikutsertakan untuk melakukan pengawasan terhadap keamanan pangan. Nah, dalam hal ini di dalamnya itu telah mengatur penyelenggaraan keamanan pangan mulai dari farm sampai ke meja makan, ya, from farm to table. Mengatur pembagian tugas ke kementerian garing lembaga dalam melakukan pengaturan lebih lanjut dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya. Untuk pangan segar itu Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pemerintah daerah. Untuk pangan olahan di sini Badan POM,
Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah memang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pangan segar dan pangan olahan bersama-sama dengan kementerian dan Badan POM. Ya, kita lanjut. Silahkan diputar, Mbak Ica. Oke. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa dalam kami menyusun standar pangan olahan, tentu kami mengikuti sistem manajemen standarisasi pangan olahan. Kalau Bapak dan Ibu melihat di sini, ini ada 5 unsur yang ada. Saya membacakan ini dari pengkajian, tapi bukan berarti selalu standarisasi ini dimulai dari pengkajian, tidak. Tapi saya akan membacakannya dari pengkajian garing evaluasi, penyusunan, penetapan, sosialisasi dan advokasi seperti yang ada saat ini atau dilaksanakan saat ini. Kemudian dilakukanlah implementasi atau aplikasi, lalu lakukanlah monitoring, dan dilakukan pengkajian atau evaluasi kembali. Jadi artinya pada saat kita melakukan standarisasi pangan olahan, ini bisa saja dimulai dari penyusunan, bukan selalu dari pengkajian. Jadi dari penyusunan. Apabila ada sesuatu standar misalnya yang belum ada, untuk standar pangan olahan yang memang belum ada, belum kita atur, maka silahkan kita akan mencoba untuk mengatur dari penyusunan yang baru atau merevisi suatu regulasi yang sudah ada mengikuti perkembangan iptek, ya, maka dilakukanlah penyusunan revisi dari suatu regulasi. Dari penyusunan, setelah selesai dilakukan penetapan, setelah selesai dilakukan seperti ini sosialisasi dan advokasi, implementasikanlah. Setelah diimplementasikan, kita monitor lah, lakukan evaluasi dan pengkajian lagi, lalu lakukanlah penyusunan, apakah itu direvisi atau nanti menyusun baru. Begitu seterusnya, maka ini dalam bentuk siklus untuk manajemen standarisasi pangan olahan. Ya, lanjut Mbak Ica. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka advokasi dan sosialisasi standar pangan, ini merupakan wujud penerapan manajemen risiko. Bapak dan Ibu mungkin mengetahui bahwa manajemen risiko ini memang sesuatu yang diwajibkan ada di setiap lembaga uh, atau organisasi. Nah, spesifik di kami bahwa untuk manajemen risiko, atau baru saya sampaikan bahwa manajemen risiko itu merupakan suatu pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan atau sasaran organisasi. Nah, manajemen risiko ini digunakan dalam konteks apa? Mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya Direktorat Standarisasi Pangan Olahan Badan POM dalam mencapai tujuannya. Untuk proses penerapan manajemen risiko, pertama memang dilakukanlah penetapan konteksnya, identifikasikanlah resikonya, kemudian analisis resikonya, evaluasi risiko tersebut, penanganan risiko, dan pemantauan serta evaluasi. Kenapa ini kami sampaikan? Mungkin bisa dilanjut ya Mbak Ica. Nah, hasil identifikasi risiko di Direktorat Standarisasi Pangan Olahan tahun 2023 ternyata risiko eksternal, kalau risiko kan ada internal dan eksternal, risiko yang kami peroleh secara eksternal ternyata implementasi dari NSPK atau norma standar pedoman dan kriteria ini belum optimal atau tidak optimal. Itulah risiko yang kami dapat dari eksternal khususnya. Penyebabnya apa? Ada dua. Pemahaman yang masih kurang dari stakeholder terkait regulasi, khususnya regulasi pangan olahan. Lalu yang kedua, ketidaktahuan akses menelusuri informasi regulasi tersebut. Nah, selanjutnya aktivitas pengendaliannya di sini adalah melakukan sosialisasi peraturan terbaru secara rutin. Kami selalu melakukan sosialisasi itu khususnya sudah disetujui atau sudah disahkan ya regulasi-regulasi itu, insya Allah kami selalu lakukan sosialisasi, termasuk hari ini pun adalah salah satu sosialisasi yang kami lakukan. Kemudian aktivitas pengendalian kedua, layanan konsultasi regulasi pangan
di kami sudah ada dengan cara tatap muka dan live chat usapa. Artinya nanti ada konsultasi secara chatting online. Mungkin nanti ada yang bisa disampaikan Mbak Ica ya, eh, pada saat istirahat atau apa itu, tampilkan chatting-chatting online yang bisa kita lakukan atau Bapak Ibu bisa lakukan kepada kita sekaitan dengan regulasi dan NSPK yang Bapak Ibu mungkin konfirmasikan atau belum ketahui, silahkan. Kami sudah membuka layanan layanan konsultasi ini. Nah, tadi seperti saya sampaikan bahwa advokasi dan sosialisasi merupakan salah satu aktivitas pengendalian untuk mengurangi risiko dan dan efektif untuk menurunkan risiko. Jadi eh, acara ini adalah salah satu dari kami berusaha mengendalikan risiko yang ada dari pihak eksternal. Lanjut. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa dalam proses penyusunan suatu regulasi di Direktorat Standarisasi Pangan Olahan khususnya, inilah tahapan yang kami lakukan. Pertama, kami melakukan pengumpulan data atau materi, kemudian kami lakukan pengkajian-pengkajian pustakanya, lalu kami menyusun suatu draft awal atau rancangan awal, kemudian kami lakukan pembahasan dengan stakeholder dan tim ahli atau pakar di sini untuk pembahasan dengan stakeholder dan tim ahli ini bukan kami lakukan satu kali, bisa sampai beberapa kali sampai akhirnya keluar suatu draft atau rancangan yang kami lakukan untuk public hearing atau konsultasi publik. Setelah konsultasi publik, pada saat konsultasi publik ini kami akan mengundang Bapak Ibu dari semua pihak terkait, baik itu dari pemerintah, kemudian pelaku usaha ataupun konsumen yang pastinya akan menggunakan regulasi-regulasi yang kami susun itu untuk memberikan masukan terhadap rancangan regulasi kami itu yang sedang kami susun tadi. Lalu setelah selesai, kami masih bisa memberikan kesempatan secara tertulis untuk Bapak Ibu yang kami undang itu memberikan masukan apabila pada saat pertemuan itu tadi saat konsultasi publik itu belum bisa menyampaikan masukannya, monggo masih bisa kami terima, namun nanti ada batasan waktu. Selanjutnya kami buatlah draft akhirnya dan dilakukan pembahasan draft akhir pada tahap 6. Setelah selesai pembahasan draft akhir pada tahap 6, disusunlah draft akhirnya. Jadi penyelesaian draft akhir. Selanjutnya dibuatlah verbal. Verbal itu adalah penyampaian atau hasil dari draft akhir suatu regulasi tadi, yang kemudian kita akan minta masukan-masukan terakhir kepada eh, unit kerja terkait khususnya di Badan POM. Setelah itu akan kami sampaikan kepada pimpinan melalui Biro Hukum dan organisasi kami untuk meminta arahan masukan dari pimpinan tersebut. Dan terakhir nanti Biro Hukum dan organisasi kami yang akan melakukan harmonisasi, tentunya akan disampaikan kepada Kementerian Hukum dan organisasi. Oh, maaf, Kementerian Hukum dan HAM ya, yang dalam hal ini untuk diharmonisasikan. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, begitu tahap penyusunan regulasi yang biasanya kami lakukan dalam 1 tahun anggaran. Namun apabila mengingat ternyata regulasi itu atau rancangan regulasi itu eh, membutuhkan atau banyak yang akan kami bahas di situ atau banyak yang akan dimasukkan di dalam regulasi itu, mungkin bisa lebih dari 1 tahun anggaran, bisa 2 atau 3 tahun anggaran seperti itu. Kemudian sebagai dasar pertimbangan kami dalam menyusun suatu regulasi, ya, kalau pangan tentu kami akan mengacu kepada kodeks. Kodeks Alimentarius Commission sebagai wadah tertinggi standar pangan dunia, di mana di situ terhimpun semua organisasi pangan ya,
termasuk terhimpun di situ negara-negara yang ikut serta di dalam kodeks ya, khususnya nanti yang terkait dengan keamanan pangan. Serta kita juga bisa mempertimbangkan regulasi negara lain, bahkan kita akan juga bisa mempertimbangkan regulasi-regulasi kementerian atau lembaga lain yang ada di Indonesia. Selanjutnya, Mbak Ica, ya, Bapak dan Ibu mungkin kami akan sampaikan secara apa tidak lengkap ya, maksudnya poin-poin saja saya sampaikan bahwa peraturan atau pedoman yang sudah kami keluarkan di bidang pangan olahan, kami bagi beberapa kategori, yaitu kategori bahan baku dan kategori pangan. Pertama itu ada peraturan Badan POM nomor 13 tahun 2023 tentang kategori pangan. Mungkin dalam pretest itu ada, silahkan disimak dengan baik. Perda POM 2223 tentang bahan baku yang dilarang dalam pangan olahan dan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan, ini masih baru 2023. Kemudian peraturan Badan POM nomor 5 2021 tentang standar keamanan dan mutu minuman beralkohol. Nah, selanjutnya untuk bahan tambahan pangan, Bapak dan Ibu jangan pernah lupa tetap mengacu kepada Perda POM nomor 11 tahun 2019 tentang Perda POM nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan itu ada di nomor 4 di bawah ya. Kalau kita urut dari yang paling terakhir yaitu Perda POM 11 2021 tentang perubahan atas Perda POM 13 terkait bahan tambahan pangan perisa. Perisa itu esensial Bapak dan Ibu. Selanjutnya ada Perda POM terkait uh, bahan tambahan pangan campuran. Dan kemudian ada terkait dengan spesifik yang Perda POM 13 2020 tentang bahan tambahan pangan perisai. Bisa lanjut, Mbak. Untuk kategori cemaran pangan, ya, itu ada Perda POM 9 2022 tentang batas maksimum cemaran logam berat dalam pangan olahan. Itu ada yang terbaru ya, cemaran logam berat itu ada beberapa cemaran logam berat yang diatur di dalam pangan olahan. Kemudian batas maksimal cemaran mikroba dalam pangan olahan itu Perda POM 13 2019. Kemudian batas cemaran kimia dalam pangan olahan itu masih menggunakan Perda POM 8 2018. Lalu yang terakhir keputusan Kepala BPOM nomor 229 tahun 2022 tentang pedoman mitigasi risiko kesehatan senyawa etilen oksid 2,6 di isopropyl naftalen, kemudian 9 dan 910 antrakinon. Nah, kalau terkait dengan kategori bahan penolong dan kemasan, ini masih berlaku yang Perda POM 20 2019 tentang kemasan. Sebagai informasi kepada Bapak dan Ibu, untuk kemasan pangan ini sedang dalam proses revisi. Semoga tahun ini selesai. Revisinya sebenarnya sudah selesai, tinggal nanti dimasukkan atau diarahkan untuk diharmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian Perda POM 28 tahun 2019 tentang bahan penolong dalam pengolahan pangan. Mungkin Bapak Ibu mengenalnya processing aid. Nah, inilah bahan penolong dalam pangan olahan. Lalu nomor 20 Perda POM 20 2020 tentang perubahan dan atas peraturan Perda POM 28 2019 yaitu untuk terkait bahan penolong dalam pengolahan pangan. Selanjutnya untuk kategori berikutnya Mbak Ica yaitu kategori cara produksi pangan yang baik. Nah, ini juga sudah ada cara persyaratan pangan olahan berasam rendah dikemas hermetis itu nomor 27 2021. Kemudian cara produksi yang baik untuk pangan steril komersial yang disterilisasi setelah dikemas, juga yang pangan steril komersial yang diolah dan dikemas secara aseptik yaitu nomor 25 2020 dan nomor 19 2019. Dan kemudian cara produksi pangan olahan yang baik untuk MPASI, makanan pendamping air susu ibu. Nah, terkait angka konsumsi Bapak dan Ibu, itu sudah ada peraturan Badan POM nomor 30 tahun 2018 tentang angka konsumsi pangan. Jadi berapa banyak sih dalam satu hari eh, kita mengkonsumsi mie instan, itu sudah ada di dalam angka konsumsi ini, peraturan Badan POM nomor 30 tahun 2018. Lanjut. Ya.
Nah, untuk label dan iklan pangan olahan ini yang paling cepat berkembang, yang terbaru Permen nomor 6 tahun 2024 tentang peraturan Badan POM, tentang perubahan kedua atas peraturan Badan POM 31 2018 tentang label pangan olahan. Nah, ini Bapak dan Ibu urutannya sudah ada ya. Eh, Mungkin untuk yang terkait dengan pencantuman informasi tanpa BTP atau tanpa bahan tambahan pangan pada label dan pangan label dan iklan pangan itu masih berlaku yang tahun 2016 nomor 23. Lanjut. Ya, klaim dan ING, informasi nilai gizi juga ada, sudah ada. Yang terakhir itu Permen nomor 1 tahun 2022 tentang pengawasan klaim pada label dan iklan pangan olahan. Kemudian untuk informasi nilai gizi itu nomor 26 tahun 2021 dan seterusnya ya Bapak dan Ibu. Silahkan nanti materi ini kan kita bisa akses ya, baca ya. Ini kita bisa akses ya Bapak dan Ibu. Lanjut. Nah, untuk kategori pangan hasil rekayasa genetik, iradiasi, dan pangan organik, ini juga Badan POM sudah ada. Mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2019, ini sudah ada tentang pengawasan pangan olahan organik, pangan iradiasi, pangan produk rekayasa genetik. Eh, Selanjutnya untuk pangan steril komersial, tadi sudah juga saya sampaikan di awal, yaitu nomor 27 tahun 2021 tentang persyaratan pangan olahan berasam rendah dikemas hermetis dan 25 tahun 2026 yang disterilisasi setelah dikemas. Lanjut. Nah, untuk pangan khusus ini PKGK ya yang hari ini insya Allah akan disampaikan Ibu Pratiwi ya, nanti akan menyampaikan eh, terakhir nomor 24 tahun 2020. Nanti bisa disimak dengan baik karena memang ini sesuatu yang sebenarnya tidak baru ya Bu Tiwi ya, sudah lama namun mungkin belum banyak yang menerapkan ya atau menggunakan peraturan-peraturan ini sehingga seperti yang saya sampaikan tadi khususnya yang luring saat ini masih banyak yang belum pas menjawabnya di pretest. Lanjut. Nah, selain peraturan yang sudah kami keluarkan, ada beberapa pedoman yang sudah dikeluarkan oleh Direktorat Standarisasi Pangan Olahan. Antara lain ini pedoman mitigasi risiko cemaran etilen glikol dan etilen glikol pada pangan olahan. Ya, kemudian pedoman mitigasi risiko senyawa etel dan 2CE, etilen oksid dan 2CE. Kemudian pedoman mitigasi risiko penggunaan bahan penolong nitrogen cair pada pangan olahan ini sekaitan dengan dulu pernah adanya makanan-makanan yang kita sebut cikibul ya, berasap-asap gitu. Nah, kami keluarkanlah peraturan ini. Nitrogen cair diperbolehkan tapi hanya sebagai bahan penolong. Itu ada di peraturan Badan POM nomor 28 ya. Lalu pedoman mitigasi risiko terhadap keberadaan risiko antibiotika dan mikrob resisten antibiotika pada pangan olahan. Dan yang terkait terakhir di sini adalah pedoman penetapan kategori 010 yaitu untuk produk-produk susu dan analognya sekaitan dengan kategori pangan. Silakan Bapak Ibu, lengkapnya bisa diakses di link kami standarpangan.pom.go.id. Apakah sudah Mbak Ica masih ada? Oh, baik. Tadi juga di awal sudah saya sampaikan, tahun 2024 ini kami menyusun regulasi atau NSPK ini. Inilah jenis-jenis NSPK-nya dan status penyusunan kami. Mungkin kalau Bapak dan Ibu nanti ada yang sekaitan dengan ini mungkin bisa dicermati. Yaitu pertama kebijakan dalam rangka antisipasi emerging issue melalui penelaahan regulasi cemaran pangan olahan di berbagai negara. Ya dengan maraknya isu-isu cemaran khususnya kemarin etilen oksid gitu ya pada mie instan, pada rempah-rempah dan lain-lain. Kemudian etilen glikol, di etilen glikol dan seterusnya maka di tahun 2024 ini kami menyusun kebijakan ini. Kemudian amandemen peraturan Badan POM nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan. Ya kebetulan memang sudah banyak masukan kepada kami terkait dengan regulasi ini untuk bisa direvisi.
Lalu kajian terhadap penjualan pangan curah melalui depot sudah mulai banyak ya Bapak dan Ibu yang menjual produk-produk pangan melalui depot ya, depot pangan. Tapi kami belum menyusun suatu pedomannya. Lalu pedoman implementasi terhadap kemasan pangan terkait dengan regulasi yang terbarunya nanti akan kita sesuaikan di nomor 4 ini. Lalu yang selanjutnya revisi Perbepom 26 2021 tentang informasi nilai gizi, kemudian revisi tentang pangan keperluan gizi khusus, lalu finalisasi label pangan dan iklan pangan yang tadi saya sampaikan terkait PP 69, amandemen 2 Perbepom 27 2021 tentang pangan olahan berasam rendah yang dikemas hermetis. Nah, selanjutnya pedoman masa simpan untuk pangan olahan yang diproduksi oleh UMKM ya. Dan yang terakhir amandemen Perbepom 13 2023 tentang kategori pangan. Terkaitnya nanti untuk lampiran 1 dan 2. Ini status-statusnya mungkin kalau Bapak Ibu tadi ingat di atas kami ada menyatakan tahap 1 apa, tahap 2 apa. Nah, ini semuanya ada tahap 4A pembahasan dengan stakeholder karena tadi saya sampaikan kalau pembahasan dengan stakeholder itu akan banyak ya. Bukan satu kali itu langsung goal jadi draft akhir atau rancangan akhir tidak, tapi ada beberapa tahap ya. Dan ada di sini sepertinya belum ada yang memasuki konsultasi publik, tapi insya Allah nomor 8 ini akan masuk dalam persiapan konsultasi publik. Lanjut. Ya, baik Bapak dan Ibu, mungkin ini sebagai akhir dari penyampaian kami terkait kebijakan pengawasan pangan olahan, bahwa pangan olahan itu harus memenuhi ketentuan atau regulasi atau peraturan, maka peraturan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan dengan baik oleh pengguna regulasi termasuk pengawas pangan atau inspektur pangan dalam rangka menjamin keamanan mutu dan gizi pangan olahan. Kerjasama akademisi, bisnis, dan government memang sangat diperlukan untuk pemenuhan dari implementasi peraturan serta pengembangan regulasi terutama dalam bidang pangan olahan. Untuk pengembangan metode analisa perlu terus ditingkatkan dalam rangka mendukung implementasi serta pengembangan regulasi sehingga masyarakat dapat terlindungi dari pangan olahan yang tidak memenuhi persyaratan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, ini yang terakhir. Ini tetap harus dilakukan, khususnya kita dalam menyampaikan materi. Kita ada konsultasi di bawah ya, konsultasi lebih mudah untuk KUSAPA. KUSAPA itu singkatannya konsultasi standar pangan. Ini mungkin nanti terakhir Mbak Ica ada videonya atau tampilannya bagaimana cara Bapak Ibu untuk melakukan konsultasi dengan kita di standar pangan. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.